Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan pembahasan yang luar biasa dalam. Anda telah berbagi satu sumber Al-Quran dan menyoroti sebuah gagasan yang kelihatannya sederhana tapi ternyata kompleks banget, yaitu konsep alam. Betul. Dari catatan yang Anda berikan, jelas ini bukan cuma soal dunia yang kita injak sekarang. Ini seperti upaya membuat peta realitas yang berlapis-lapis. Tepat. Ada alam yang bisa kita lihat, ada yang sama sekali tidak terlihat, ada struktur kosmos yang maha luas, dan ada juga peta perjalanan ruh kita sendiri. Oke, mari kita coba bongkar ini sama-sama. Misi kita adalah memetakan berbagai alam ini untuk memahami bagaimana Al-Quran menggambarkan realitas yang jauh lebih kaya dari yang bisa ditangkap mata kita. Nah, dan yang membuat ini begitu memakau adalah bagaimana semua alam ini bukan entitas yang terpisah-pisah gitu. Mereka itu saling terhubung, saling menembus, membentuk sebuah ekosistem eksistensi yang utuh. Jadi ini bukan sekedar klasifikasi kayak di buku biologi, tapi sebuah undangan untuk merenung. Di mana sebenarnya posisi kita dalam struktur realitas yang maha besar ini. Ini bisa mengubah cara kita memandang keberadaan kita sendiri. Betul sekali. Oke, mari kita mulai dari pembagian yang paling dasar, yang paling sering kita dengarkan, antara apa yang bisa kita lihat dan apa yang tersembunyi. Di catatan Anda, ini disebut alam syahadah atau alam nyata, dan alam goib. Saya suka analogi gunung es yang Anda tulis. Kita cuma lihat puncaknya yang kecil. Iya, sementara bagian terbesarnya yang gaib itu ada di bawah permukaan. Analogi itu pas banget. Jadi gini, syahadat itu secara harfiah artinya yang disaksikan. Ini mencakup semua hal di alam semesta, dari atom sampai galaksi, yang secara teoretis bisa kita ukur dan amati. Ini ranah sains, ranah fisika. Tapi Al-Quran secara konsisten dan tegas menyatakan bahwa itu cuma sebagian kecil dari realitas. Ada dimensi lain, yaitu al-gaib. Seberapa fundamental si konsep gaib ini? Apakah ini cuma semacam tambahan, atau justru jadi fondasi? Ini fondasinya. Ini adalah fondasinya. Coba kita lihat salah satu ayat paling awal di Al-Quran. Di surat Al-Baqarah ayat 3, saat mendeskripsikan ciri orang bertakwa, ciri pertama yang disebut adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Ini bukan kebetulan. Artinya, langkah pertama untuk memahami peta realitas versi Al-Quran adalah mengakui bahwa ada dimensi di luar jangkauan persepsi kita. Oke. Jadi ini soal mengakui keterbatasan kita ya, bahwa apa yang kita tahu bukanlah semua yang ada. Tepat. Dan konsep dualitas ini, yang terlihat dan yang gaib, sering disebut bersamaan untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan yang absolut atas keduanya. Seolah-olah Tuhan mau bilang, kalian cuma lihat satu sisi koin, tapi aku menguasai kedua sisinya. Contohnya ada di surat At-Taubah, ayat 94. Di situ ada frasa, alimil ghaib wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Nah, Anda tadi secara spesifik bertanya di catatan bagaimana alam gaib ini dijelaskan dalam hubungannya dengan kekuasaan Allah, kan? Iya, betul. Ada satu ayat kunci, yaitu surat Al-An'am ayat 59. Di situ disebutkan, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Wah, metafora kunci-kunci ini kuat sekali ya. Kuat sekali. Ini bukan berarti hal gaib itu tidak ada, tapi akses untuk mengetahuinya secara penuh, kuncinya hanya dimiliki olehnya. Ini adalah penegasan tentang batas pengetahuan manusia. Oke, jadi kita punya dua dimensi berdasarkan persepsi. Yang bisa kita akses, syahadah, dan yang tidak, gaib. Nah, kalau tadi kita bicara soal batas pandangan kita, sekarang gimana dengan panggungnya sendiri? Kalau kita zoom out dari pengalaman manusia, peta kosmos versi Al-Quran itu seperti apa? Catatan Anda menyinggung soal 7 langit. Benar, ini pergeseran dari skala persepsi ke skala kosmologi. Al-Quran seringkali menggambarkan alam semesta sebagai sebuah bangunan yang megah, terstruktur, dan berlapis. Bukan cuma satu langit biru yang kita lihat. Konsep 7 langit ini diulang-ulang, misalnya dalam surat Nuh ayat 15. Alam taru kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis? Tunggu sebentar. Ini menarik. 7 langit ini. Apakah ini harus kita artikan secara harfiah sebagai 7 lapisan fisik di atas kita? Atau ada penafsiran lain? Saya penasaran, para pemikir dan penafsir melihatnya seperti apa?
Ini pertanyaan yang bagus banget, dan jawabannya beragam. Ada spektrum penafsiran yang luas sih, sebagian penafsir klasik memahaminya lebih harfiah. Tapi banyak penafsir modern mencoba mendamaikannya dengan sains. Ada yang menafsirkannya sebagai 7 lapisan atmosfer, ada yang melihatnya sebagai sistem tata surya, galaksi, sampai kumpulan galaksi. Ada juga yang menafsirkannya lebih metaforis, sebagai 7 dimensi atau alam eksistensi yang berbeda. Tapi, poin utamanya sepertinya bukan soal angka 7 itu sendiri. Melainkan gagasan tentang keteraturan, kemegahan, dan adanya sebuah struktur kosmik yang harmonis. Bukan sebuah kekacauan yang acak. Oke, jadi intinya penekanan pada desain dan keteraturan, bukan detail teknisnya. Lalu bagaimana dengan bumi dalam peta ini? Bumi digambarkan sebagai panggung bagi manusia, tempat yang dihamparkan, dipersiapkan, dan dilengkapi sumber daya. Tapi yang paling sering ditekankan Al-Quran adalah kekuasaan Tuhan yang mencakup semuanya. Bukan hanya langit, bukan hanya bumi, tapi juga apa yang ada di antara keduanya. Ini menegaskan tidak ada satu jengkal pun ruang di alam semesta yang luput dari genggamannya. Ini tercermin indah dalam doa para pemuda di gua, dalam surat Al-Kahf ayat 14. O Rabbuna, Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Mereka tidak bilang, Tuhan kami adalah Tuhan di sini, tapi Tuhan yang menguasai seluruh panggung kosmik. Oke, dari skala kosmik yang luar biasa besar, mari kita zoom in lagi ke perjalanan kita sebagai manusia. Sumber Anda menunjukkan bahwa hidup kita ini bukan cuma satu babak dari lahir sampai mati, kan? Betul sekali. Melainkan sebuah perjalanan yang melewati beberapa alam atau fase? Betul sekali. Ini perjalanan eksistensial ruh. Al-Quran membaginya menjadi 3 fase utama. Pertama, tentu saja, alam dunia. Ini adalah tempat kita sekarang. Al-Quran menggambarkannya sebagai fase yang sangat singkat, sementara, dan merupakan arena ujian. Dan ada peringatan keras agar tidak terperdaya olehnya. Seperti dalam surat Luqman ayat 33. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Ini seperti peringatan yang terus-menerus muncul di layar saat kita main game ya. Ingat, ini cuma level 1, jangan terlalu terlena dengan skor di sini. Iya. Analogi yang pas banget. Mudah diucapkan, tapi prakteknya sulit sekali. Karena dunia ini terasa begitu nyata. Karena dunia ini memang dirancang untuk terasa nyata, nah setelah babak pertama ini selesai, kita masuk fase transisi. Alam barzah. Barzah itu secara harfiah artinya dinding atau pembatas. Ini sebuah dimensi antara setelah kematian fisik dan sebelum hari kebangkitan. Ini bukan sekedar tidur panjang atau ketiadaan. Nah, barzah ini sering digambarkan cuma sebagai ruang tunggu. Tapi apa sesederhana itu? Apakah di sana ada semacam kesadaran atau pengalaman? Sumber Anda bilang apa soal ini? Pertanyaan krusial. Al-Quran mengisyaratkan adanya kesinambungan kesadaran. Proses kematian itu sendiri digambarkan sebagai peralihan, bukan pemusnahan. Coba kita lihat surat As-Sajdah ayat 11. Qul yatawaffakum malakul maut yang diwukila bikum. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untukmu akan mematikanmu. Kata yang digunakan itu yatawaffakum, yang akarnya berarti mengambil sesuatu secara penuh. Ruh kita diambil secara utuh, bukan dihancurkan. Jadi di alam barzah, ruh menanti dalam keadaan sadar. Oh, jadi sudah bisa merasakan sedikit gambaran dari apa yang akan datang. Tepat. Ini bukan ruang tunggu yang pasif. Lalu babak finalnya? Babak finalnya adalah alam akhirat. Ini adalah alam tujuan, alam pembalasan yang abadi dan absolut. Disinilah semua janji dan ancaman menjadi kenyataan. Konsep syurga, jannah, dan neraka, jahanam, menjadi realitas permanen. Ini tema yang sangat dominan, misalnya di surat Al-Isra ayat 10 yang menyatakan, Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum adzaban alima. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Ini adalah penegasan bahwa perjalanan kita punya tujuan dan konsekuensi akhir. Oke, kita sudah bahas yang fisik, yang syahadah, yang total gaib, dan perjalanan jiwa melalui waktu. Tapi saya lihat di catatan Anda ada satu konsep yang paling bikin saya penasaran. Semacam, zona abu-abu di antara keduanya, di mana yang gaib bisa menampakkan diri atau berinteraksi dengan dunia kita. Betul.
Anda menangkap poin yang sangat menarik ini. Ini konsep yang oleh para pemikir disebut alam mitsal, atau bisa kita sebut alam citra. Ini adalah sebuah alam perantara di mana makna atau entitas ruhani mengambil bentuk visual yang bisa diindra. Oke, bukan materi murni seperti di alam kita, tapi juga bukan gaib total. Ini jembatan. Dua contoh yang Anda sorot di catatan Anda itu kuat sekali. Yang pertama soal malaikat Jibril dan Maryam ya. Persis, dalam surat Maryam dikisahkan ketika malaikat Jibril datang membawa kabar gembira kepada Maryam, ia tidak datang sebagai suara tanpa wujud atau energi tak terlihat. Ayatnya mengatakan, ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Wah, jadi ini bukan sekedar penampakan, tapi semacam penerjemahan antar dimensi ya, agar pesan dari alam gaib bisa diterima oleh indera manusia di alam syahadah. Tepat sekali, itu bentuk komunikasi yang paling efektif. Agar Maryam tidak ketakutan atau bingung. Contoh kedua yang juga kuat banget adalah realitas dalam mimpi yang membawa kebenaran. Kisah Nabi Yusuf adalah masterclass tentang ini. Mimpinya melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya, itu bukan fantasi acak. Bukan bunga tidur. Bukan, itu adalah sebuah visi profetik dari alam misal, sebuah bocoran masa depan yang dibungkus dalam simbol. Dan kebenaran mimpi ini terkonfirmasi puluhan tahun kemudian, seperti disebut di akhir kisah dalam surat Yusuf ayat 100. وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا. Dan ia berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan." Ini benar-benar mengubah cara pandang saya soal mimpi. Jadi, mimpi-mimpi tertentu itu bisa jadi bukan cuma refleksi psikologis kita, tapi benar-benar siaran dari dimensi lain yang pakai bahasa simbol. Betul, dan bukan cuma mimpi Nabi Yusuf kan? Ingat mimpi kedua temannya di penjara? Atau mimpi Raja Mesir tentang 7 sapi kurus dan gemuk? Semuanya adalah pesan dari alam mitsal yang butuh penerjemah atau penakwil, yaitu Yusuf. Alam ini adalah tempat di mana kebenaran-kebenaran non-material mengambil wujud citra. Luar biasa. Jadi kalau kita rangkum semua ini, gambaran realitas dalam Al-Quran ini benar-benar multidimensi. Ada panggung fisik, tempat kita beraksi, syahadah. Ada realitas tak terlihat yang jadi fondasi keyakinan kita, gaib. Ada struktur kosmik raksasa. Ada perjalanan waktu yang dilalui jiwa kita dari dunia ke barzah, lalu akhirat. Dan bahkan ada jembatan di antara dimensi-dimensi itu. Dalam bentuk alam mitsal. Iya. Bagi Anda, ini mungkin menawarkan sebuah perspektif bahwa realitas kita ini jauh lebih kaya, lebih dalam, dan lebih bermakna dari sekedar apa yang bisa kita sentuh dan lihat. Benar sekali. Ada lapisan-lapisan makna yang menunggu untuk disingkap. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pemikiran untuk Anda renungkan. Jika Al-Quran menyajikan alam-alam yang berbeda tapi saling terhubung ini, nyata, gaib, mimpi, barzah, ini memunculkan pertanyaan penting tentang kesadaran kita sendiri. Kita sering berpikir kita terkunci di alam fisik. Tapi bagaimana jika tidak? Mungkinkah pikiran, niat, intuisi, dan bahkan mimpi-mimpi kita adalah jembatan pribadi kita antara alam syahadah dan alam gaib? Mungkin itu adalah cara kita, dalam skala yang sangat kecil dan personal, untuk sesekali mengintip atau bahkan berinteraksi dengan dimensi-dimensi lain dari realitas yang maha luas ini. Sesuatu untuk direnungkan.